Selamat malam semuanya. Salam kenal untuk jemaat GKT Gloria ya di Lombok. Ini pertama kali kita bertemu meskipun hanya lewat Zoom. Kalau dengan Pak Cai dan Bu Elani sudah kenal lama ya waktu di Surabaya. Saya berterima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan. Hari ini saya boleh membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan di dalam acara pembinaan pada malam hari ini. Saya akan share screen seperti biasanya. Saya selalu menggunakan sarana PowerPoint ya. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang views of atonement atau theories of atonement ya, pandangan-pandangan tentang penebusan. Nah, saudara, saya rasa semua denominasi gereja Tuhan, apapun denominasinya, pasti akan menerima dan berpegang bahwa kematian Kristus adalah salah satu pilar iman yang penting ya di dalam iman kekristenan kita. Bahkan bidat seperti saksi Yehova pun menerima akan kematian Kristus. Nah, itulah sebabnya ini ada satu hal yang baik untuk kita bahas di dalam menjelang kita memasuki momen Paskah dan Jumat Agung ini. Nah, kita akan berbicara tentang beberapa pandangan tentang penebusan. Jadi meskipun semua gereja itu setuju, semua denominasi setuju bahwa Kristus itu mati di atas kayu salib, tetapi tidak semua denominasi itu memiliki pandangan yang sama, saudara-saudara, tentang makna kematian Kristus itu untuk apa sebetulnya. Nilai kematian Kristus itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, ini bisa berbeda-beda. Nah, malam hari ini kita akan membicarakan ini, dan kita akan memulai dari satu fakta bahwa kematian Kristus sesungguhnya sudah dinubuatkan ya di dalam Alkitab. Salah satu yang terkenal Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Ini ayat yang sudah familiar, tapi tidak ada salahnya kita baca untuk mengingatkan kita kembali. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil caranya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kematian Kristus adalah sudah dinubuatkan dan itu telah terjadi di dalam sejarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana para teolog-teolog dan sepanjang sejarah gereja mencoba memahami tentang apa sebetulnya makna dan tujuan kematian Kristus. Di dalam sejarah gereja itu bisa dibagi menjadi 3 periode, saudara sekalian. Pertama adalah masa bapak-bapak gereja, ya Agustinus dan kawan-kawan, itu juga sudah mulai memikirkan apa sebenarnya tujuan Kristus mati. Kemudian itu juga dipikirkan ulang di dalam masa abad pertengahan, ya medieval ages. Itu kira-kira ya tahun 400 atau tahun 500 sampai tahun sebelum reformasi. Jadi ini satu rentang waktu yang panjang sekali ya, 1000 tahun lebih, itu disebut dengan masa abad pertengahan. Nah, di sini juga muncul banyak teolog-teolog penting yang mempengaruhi gereja Tuhan. Dan ketiga itu ada dalam masa reformasi setelah masa abad pertengahan ini ya. Itu nanti kita juga akan menyinggung ini pemikiran tentang dari Luther, John Calvin dan kawan-kawan itu seperti apa tentang makna kematian Kristus. Baik, kita akan memulai dari masa bapak-bapak gereja terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pandangan tentang penebusan ini cukup banyak, tetapi malam ini saya memilihkan yang populer ya, yang terkenal dan yang biasa dipegang oleh banyak orang. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ada satu pandangan yang disebut dengan ransom to Satan atau kadang-kadang disebut dengan Christus Victor. Nah, ransom to Satan ini artinya tebusan. Ransom itu artinya tebusan. Tebusan bagi Satan atau modifikasi yang lebih sederhana biasa disebut dengan Kristus Victor, ya, Kristus pemenang. Nah, konsep daripada pandangan ini itu didasarkan sebenarnya dari satu pemahaman peperangan. Jadi kalau kita suka nonton film perang zaman dahulu, ketika sebuah bangsa ditaklukkan oleh bangsa yang lain, maka bangsa yang kalah itu otomatis menjadi budak dari bangsa yang menang, saudara.
diperbudak. Nah, konsep inilah yang dipakai di dalam memahami penebusan Kristus, bagian yang pertama ini, ransom to Satan. Jadi, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, dalam hal ini adalah Adam dan keturunannya, kita semua tertular, maka pandangan ini mengatakan kita atau manusia itu diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh setan. Sehingga bagaimana sekarang manusia yang diperbudak ini bisa lepas dari belenggu dan perbudakan iblis. Nah, disitulah saudara terjadi tawar-menawar antara Allah dengan iblis. Seperti sebuah transaksi jual beli budak ya, tentu ada harus harga yang dibayar supaya budaknya bisa dilepaskan dan sebagainya. Jadi di dalam konsep yang pertama ini, pandangan yang pertama ini, Allah Bapa itu mengadakan satu transaksi dengan iblis, dicapailah suatu kesepakatan harga bahwa iblis itu menuntut Kristus itu menyerahkan nyawanya bagi dia. Jadi itulah disebut dengan ransom to Satan, ya tebusan bagi iblis. Jadi Allah Bapa merelakan anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai bayaran, sebagai tebusan bagi iblis, lalu iblis itu membebaskan kita dari tawanan, dari penjaranya dia, ya seperti seorang budak yang dibebaskan karena sudah ada yang menebus. Nah, saudara, konsep ini itu berpikir, jadi iblis itu menerima tawaran ini dan setuju, maka Kristus mati di atas kayu salib, kematiannya itu dipersembahkan untuk iblis sebagai bayaran agar kita manusia bisa dibebaskan dari belenggunya dia. Tapi saudara, iblis itu tidak tahu, ternyata Yesus itu maha kuasa. Jadi meskipun Yesus mati, akhirnya kan dia bangkit mengalahkan kematian itu. Ya. Nah, iblis ini tidak tahu, saudara, kalau ujung-ujung daripada transaksi ini, akhirnya dia juga kalah. Dengan kata lain, dalam tanda petik ya, iblis ini ketipu, begitu saudara. Loh, ternyata kok Yesus akhirnya juga mengalahkan maut dan mengalahkan iblis. Maka itu disebut kadang-kadang dengan istilah Kristus Victor, ya. Kematian Kristus itu mengalahkan iblis. Jadi saudara, pandangan ini itu berpikir bahwa iblis itu pertama-tama ingin membelenggu Yesus sebagai gantinya, tetapi akhirnya justru Yesus mengalahkan iblis dan dia juga lepas dari cengkraman iblis. Jadi kita dibebaskan, Yesus juga mengalahkan iblis dan iblisnya tidak mendapat apa-apa, saudara. Ya, rugi besar intinya begitu. Jadi pandangan ini singkatnya, saudara, ingin mengatakan kematian Kristus itu ditujukan bagi iblis untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Dan saudara harus tahu, tafsiran atau pandangan ini sangat populer dan bertahan kira-kira hampir 1 milenium, saudara, 900 tahun lebih bertahan. Bahkan mungkin hari ini saya menduga banyak gereja dan banyak hamba Tuhan masih berpandangan seperti ini. Nah, Kristus itu mati ditujukan untuk iblis supaya kita dibebaskan dari belenggunya. Nah, saudara, siapa bapak-bapak gereja yang memegang pandangan ini? Ya, ini dipegang oleh bapak-bapak gereja Irenaeus, bapak gereja Origen, Theodoret, dan termasuk Agustinus, saudara. Jerome, ya, Leo the Great, Gregory Nyssa, dan masih banyak yang lain. Jadi rata-rata pada masa bapak-bapak gereja awal, mereka berpandangan seperti ini. Kematian Kristus itu dipersembahkan untuk iblis dan untuk mengalahkan iblis supaya kita dilepaskan. Misalnya ya saudara, Origen mengatakan kalimat seperti ini di dalam tafsirannya Matius 16 ayat yang ke-8. Dia mengatakan seperti ini. Tetapi untuk siapakah Kristus memberikan nyawanya sebagai tebusan? Tentu saja bukan untuk Tuhan, ya. Tentu saja bukan untuk Allah. Nah, maka diberikan untuk siapa? Tentu saja itu diberikan bagi iblis, ya. Tetapi sang iblis itu, the evil one, iblis itu telah tertipu. Dan mereka berpikir telah menguasai Kristus dan sebagainya, tetapi akhirnya Kristus justru menang dan melepaskan diri dari cengkraman iblis juga. Nah, ini singkatnya pemikiran Origen seperti itu. Jadi saudara, Origen dan kawan-kawan termasuk Agustinus itu berpikir memiliki satu konsep
kematian Kristus itu dipersembahkan sekali lagi untuk iblis, ya. Nah, kira-kira saudara, pandangan ini benar enggak sih seperti ini? Sepintas selalu ya, ya cengli-cengli juga ya, iblis menuntut bayaran harga, lalu Kristus mati, dipersembahkan untuk iblis, lalu kita dibebaskan. Tapi sebenarnya saudara, meskipun pandangan ini dipegang oleh orang-orang ngetop ya, Origen, Agustinus, Jerome, pandangan ini pandangan yang keliru, saudara. Ini bukan pandangan yang alkitabiah, ya. Nah, di dalam modifikasi yang sedikit berbeda, pandangan Kristus Victor, Kristus pemenang, ini tidak ada transaksi kematiannya dipersembahkan untuk iblis. Tapi kematian Kristus itu mengalahkan iblis. Jadi tetap ditujukan bagi iblis kematiannya, ya, walaupun perbedaannya sangat simpel. Nah, saya ingin memberikan kepada kita sedikit tanggapan ya terhadap pandangan ini. Sebenarnya pandangan ini seperti apa? Ya, pertama, saudara lihat, manusia di dalam dosa itu menjadi subjek hukuman daripada hukum Tuhan, ya, penalty of divine law. Jadi manusia ini adalah subjek hukuman Tuhan, saudara. Sebaliknya, Alkitab itu tidak pernah mengatakan kita itu menjadi tawanannya iblis. Nah, ini satu pemahaman yang harus jelas di dalam pemikiran kita, ya. Manusia memang jatuh di dalam dosa karena godaan iblis, tetapi bukan berarti kita itu menjadi diperbudak oleh iblis sehingga Allah itu tidak bisa lagi ngapa-ngapain dengan manusia selain Dia menebus kita melalui Yesus Kristus. Ya, ini pandangan yang tidak tepat, ya. Kedua, tanggapan kita adalah memang di dalam penebusannya, saudara, Kristus itu membebaskan kita dari kuasa iblis. Tetapi ini bukan berarti kita itu diperbudak oleh iblis menjadi miliknya iblis. Dan kematian Kristus ditujukan untuk iblis, ya. Bisa dibantu di-mute-kan ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah tanggapan kita ya, bahwa memang kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa iblis, tapi bukan berarti iblis itu menjadi tuan kita atau kita menjadi miliknya iblis. Nah, ayat yang sering dipakai dan disalah mengerti itu di sini, saudara. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini kan cerita tentang Kristus inkarnasi ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya memang saudara, kematian Kristus itu mengalahkan iblis ya. Tapi kematian Kristus itu bukan dipersembahkan untuk iblis. Ini beda saudara. Ya, ini kesalahan utama dari teori ransom to Satan ini. Nah, saya berikan satu pandangan lagi ya dari seorang reform Charles Hodge misalnya ya, dia mengatakan pandangan ini tidak menjadi dasar atau ayat ini tidak menjadi dasar bagi doktrin bahwa Satan itu memiliki satu klaim ya untuk menahan manusia sebagai budaknya dia, atau Kristus mempersembahkan hidupnya sebagai tebusan bagi raja dunia ini yaitu iblis ya. Jadi ayat ini Ibrani 2:14 ini jangan ditafsirkan kita ini menjadi miliknya iblis, diperbudak oleh iblis, dan kematian Kristus itu dipersembahkan untuk iblis. Ini satu tafsiran yang keliru, saudara, dari Ibrani 2 ayat ke-14. Ya, ini adalah secara singkat pandangan yang pertama, ransom to Satan. Nah, kita tinggalkan teori ini, saudara. Apabila ada di antara kita yang masih berpikir seperti ini, ya kita harus mau meninggalkan. Ini keliru, saudara. Ini tidak tepat. Ya. Yang kedua sekarang, pandangan tentang penebusan Kristus yang populer di dalam masa bapak-bapak gereja itu ada yang disebut dengan recapitulation theory atau recapitulation view ya. Nah, apa ini? Nah, rekapitulasi istilah ini sedang ngetren zaman ini ya. Beberapa bulan ini ngetren karena setelah pemilu selalu muncul istilah rekapitulasi suara dan sebagainya. Tapi teori ini tidak ada hubungannya dengan menghitung suara, saudara. Teori ini berbunyi seperti ini. Mengajarkan bahwa hidupnya Kristus itu mengulang kembali apa yang dialami oleh manusia, dalam hal ini Adam, ya,
Apa yang dilalui Adam, dialami Adam, dijalani kembali oleh Kristus, sekaligus Kristus itu membalik kesalahan-kesalahan Adam, kegagalan-kegagalan Adam, pemberontakan-pemberontakan Adam dibalik oleh Kristus menjadi sesuatu yang positif. Adam kan negatif, sudah memberontak, tidak taat, jatuh dalam dosa. Nah, Kristus itu jadi manusia, mengulang kembali tahap-tahapan kehidupan Adam, sekaligus dia membalik semua kegagalan dan kesalahan Adam dari yang negatif menjadi positif. Nah, ini inti daripada teori recapitulation teori ini ya. Nah, teori ini dipopulerkan sekali lagi oleh Bapak Gereja Irenaeus. Jadi, Bapak Gereja Irenaeus ini kadang-kadang digolongkan sebagai penganut ransom to Satan, kadang-kadang juga digolongkan sebagai recapitulation teori. Jadi dia mengatakan seperti ini, saudara sekalian. Anak Allah ya datang ke dalam dunia untuk recapitulate ya segala sesuatu. Dia menjadi sama di antara manusia agar untuk mengalahkan kematian, untuk mendemonstrasikan apa hidup, apa itu hidup ya, kehidupan melalui kebangkitannya, dan untuk mengakibatkan satu persekutuan kembali antara Allah dan manusia. Jadi Adam itu kan gagal sudah membawa kematian, ya. Adam itu memisahkan kita dengan Allah. Nah, sekarang Kristus itu jadi manusia, mengulang kembali hidupnya Adam, tapi dibalik oleh Kristus. Ya, jadi melalui kematiannya, Kristus itu membalikkan apa yang menjadi kegagalan Adam di dalam hidupnya. Nah, ini kira-kira inti daripada recapitulation teori seperti itu, ya. Nah, sekarang kita sama seperti tadi akan mencoba memberikan tanggapan dan respon terhadap pandangan ini, ya. Saudara-saudara, memang Kristus datang ke dalam dunia, apa yang dilakukan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Adam. Itu benar ya. Adam tidak taat, Kristus taat. Adam membawa kematian, Kristus membawa kehidupan. Itu sebabnya di Roma pasal kelima, Paulus kan membandingkan Adam pertama dengan Adam kedua. Oleh karena satu orang kematian masuk ke dalam dunia, tapi oleh satu orang yang lain, Adam kedua, manusia memperoleh hidup dan sebagainya. Ya, tapi saudara, meskipun teori ini benar di dalam satu aspek tadi itu, teori ini tidak menjelaskan esensinya, saudara. Kristus mati itu untuk apa? Dalam hubungannya dengan dosa itu, hakikat esensi penebusan yang terdalam itu tidak dijelaskan oleh teori ini. Teori ini hanya berbicara secara umum, Kristus itu membalik kehidupan Adam dan sebagainya. Ya, jadi teori ini meskipun lebih baik daripada ransom to Satan, tetapi bagi saya tetap tidak menyentuh hakikat daripada penebusan Kristus. Ya, berarti belum sempurna, sudah. Kita tinggalkan teori yang kedua ini. Sekarang kita lihat teori yang ketiga, ada pandangan yang disebut dengan moral teori. Ya. Nah, saudara, moral teori ini mengajarkan kematian Kristus itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa, saudara. Loh, kalau begitu untuk apa Kristus mati? Kristus mati itu hanya sebagai contoh moral, saudara. Sebagai contoh, sebagai teladan. Ya. Nah, diharapkan dengan adanya satu orang yang begitu baik, yang tidak melakukan kejahatan, dia mau mati sebagai teladan bagi kita, maka teori ini berpikiran melalui keteladanan kematian Kristus itu, orang-orang berdosa itu insyaf, saudara. Hatinya tergerak, hatinya tersentuh, dan mereka bertobat dari dosa mereka. Nah, inilah makanya disebut dengan moral teori. Karena di dalam pandangan ini, Tuhan Yesus itu hanya sebagai guru moral. Kadang-kadang dianggap sebagai martir, orang yang mempersembahkan hidup sebagai contoh bagi orang lain supaya mereka bertobat, berpaling dari dosa dan sebagainya. Ya, kadang-kadang di dalam hidup ini kan kita bisa tersentuh, saudara, melihat satu orang, misal ya Mahatma Gandhi. Waduh, Mahatma Gandhi berani mengorbankan hidupnya demi orang lain, demi perjuangan bangsa India dan sebagainya. Nah, kita melihat banyak tokoh-tokoh seperti ini. Nah, teori ini
berpikir Yesus itu ya kurang lebih seperti tokoh-tokoh moral di dalam dunia ini, saudara. Orang yang baik yang mau mati supaya menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Nah, siapa yang mencetuskan ini? Nah, pandangan ini itu sudah mulai bergeser, tidak dipegang oleh bapak-bapak gereja, tapi ini pandangan mulai dipegang pada abad pertengahan, saudara. Salah satu teolog abad pertengahan yang memegang pandangan itu adalah Peter Abelard, ya. Kemudian ada pandangan ini tentu saja dipegang oleh orang-orang yang beraliran liberal, Horace Bushnell, Samuel Taylor Coleridge dan lain-lain. Jadi saudara, di dalam kekristenan ada satu pemikiran, satu arus yang disebut dengan liberalisme. Nah, orang-orang liberal ini, saudara, melihat Yesus itu bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Mesias, bukan sebagai Allah, tapi hanya sebagai guru moral, seorang teladan yang pengajarannya baik, budi pekertinya baik, bahkan dia mau rela mati untuk orang lain. Ya tidak lebih dari itu. Ya, jadi ini pandangan yang banyak dipegang oleh orang-orang liberal. Dan di dalam abad pertengahan, teolog yang terkenal itu Peter Abelard juga berpandangan seperti ini. Nah, saya berikan satu pemikiran dari Peter Abelard, ya. Dia mengatakan, saudara, betapa kejamnya dan tidak adilnya, ya, kalau seseorang itu dituntut darahnya dari orang yang tidak berdosa sebagai tebusan. Jadi Peter Abelard ini tidak bisa menerima kematian Kristus untuk menebus dosa, saudara. Bagi dia tidak masuk akal. Orang nggak bersalah, nggak berdosa, kok dituntut mati sebagai tebusan. Nah, gitu loh kira-kira ya. Atau segala sesuatu yang menyenangkan dia bahwa orang yang tidak berdosa itu dibantai, dibunuh. Jadi bagi dia tidak masuk akal. Allah itu kok menuntut orang tidak bersalah, dihukum mati, darahnya dicurahkan, dan sebagainya. Nah, ini ya. Apalagi kita berpikir bahwa melalui anaknya, Kristus memperdamaikan dirinya dengan Allah. Bagi dia tidak masuk akal, saudara. Nah, ini satu serangan ya terhadap kekristenan yang juga sering muncul di dalam masa sekarang. Menuduh Allah orang Kristen haus darah, orang tidak bersalah kok dicurahkan darahnya, dan sebagainya. Nah itu akarnya itu dari sini, moral teori. Sehingga kematian Kristus itu hanya sebagai contoh, sebagai teladan. Ya. Nah saudara, saya akan memberikan tanggapan terhadap pandangan teori moral ini. Pertama, saudara, teori ini paling parah, saudara. Dari dua teori yang tadi saya sebutkan, teori ini paling parah, ya, karena ini sudah terlalu menyimpang luar biasa. Teori ini memberikan gambaran yang salah tentang Kristus, saudara. Siapa Kristus itu di dalam Alkitab? Dia itu bukan sekedar guru moral. Dia bukan sekedar martir yang mau mati buat orang lain saja sebagai contoh dan teladan. Ya, Alkitab tidak pernah menggambarkan Kristus itu seperti itu, saudara. Misal, Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini gambaran Alkitab tentang siapa Yesus itu. Engkau adalah Mesias, juru selamat. Dia adalah anak Allah. Ya, di dalam naturnya, dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Bukan sekedar guru moral seperti Mahatma Gandhi, seperti Buddha dan sebagainya. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Ya. Jadi ini sanggahan kita pertama ya. Teori ini memberikan gambaran yang salah tentang Kristus. Kedua, teori ini juga memberikan gambaran yang salah tentang manusia, saudara. Bukan hanya salah tentang Kristus, tapi manusianya konsepnya juga salah. Salahnya di mana? Saudara lihat, apa mungkin ya, apa mungkin orang itu bisa bertobat hanya karena melihat contoh teladan kematian orang lain, saudara? Nah, ini kesalahan daripada pandangan ini, ya. Sebab Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus ngomong kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini, saudara. Jadi orang itu harus mengalami kelahiran baru kembali melalui karya Roh Kudus, baru dia bisa diselamatkan melihat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi tidak bisa orang itu diselamatkan bertobat hanya gara-gara melihat orang lain mati.
teladan orang lain. Tidak bisa, saudara. Itu bukan konsep di dalam iman kekristenan. Ya, ketiga, teori ini memiliki kesalahan mengajarkan satu konsep keselamatan yang berbeda dari firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang mau diselamatkan, dia harus beriman kepada Yesus Kristus, bukan hanya kagum kepada Yesus. Beda, saudara. Beriman dan kagum itu seperti langit dan bumi, saudara. Banyak orang kagum kepada Yesus, tapi tidak mau percaya kepada dia. Termasuk salah satunya Mahatma Gandhi. Dan banyak orang-orang seperti ini. Hanya mengagumi Yesus, tapi tidak beriman kepada Yesus. Ya, menjadikan Yesus teladan, tapi tidak terima dia sebagai juru selamat. Tidak bisa, saudara. Ya, jadi Yesus mati itu bukan sekedar jadi contoh, bukan sekedar jadi teladan. Kristus mati hanya jadi contoh teladan. Yesus adalah pribadi yang paling kasihan di dalam alam semesta ini, saudara. Ini adalah moral teori. Teori ini jelas salah. Kita tinggalkan, kita buang. Keempat, ada yang mencetuskan teori baru. Ini juga masih di dalam masa-masa reformasi, ya, yaitu adalah governmental theory. Teori ini dicetuskan oleh seorang yang bernama Hugo Grotius. Nah, Hugo Grotius ini hidup kira-kira di dalam masa reformasi, ya, tapi dia bukan reformator, saudara. Apa yang diajarkan oleh Hugo Grotius di dalam governmental theory atau teori pemerintahan? Nah, saudara, teori ini menggambarkan Allah itu seperti seorang raja, raja yang berkuasa. Dia berhak mengampuni dosa manusia, saudara, tapi tanpa penebusan. Jadi, menurut Grotius, sebenarnya Kristus itu tidak perlu mati. Allah itu sebagai raja yang maha kuasa. Dia bisa mengampuni kita tanpa perlu adanya penebusan, tanpa perlu adanya kematian Kristus, tanpa perlu adanya salib. Ya, lah kalau gitu ngapain terus Kristus kok tetap dihukum mati? Nah, Grotius ngomong karena Kristus mati itu agar menjadi peringatan, agar menjadi contoh hukuman dosa, sehingga kengerian hukuman itu menjadikan orang berbalik kepada Allah. Jadi di dalam teori ini ada kemiripan sedikit dengan moral teori tadi, tapi bedanya di sini Kristus itu dihukum sebagai peringatan. Kalau tadi moral teori, Kristusnya mau mati-mati sendiri nih. Aku mau mati sebagai contoh, sebagai teladan, gitu kan. Kalau governmental enggak, Kristusnya dimatikan oleh Bapak. Meskipun enggak bersalah. Untuk apa? Supaya jadi contoh. Wih, hukuman Allah, murka Allah terhadap dosa, kejahatan begitu mengerikan. Sehingga ketika orang melihat, takut untuk berbuat dosa, bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi sekali lagi, kematian Kristus itu hanya menjadi peringatan, teguran, model hukuman Allah terhadap dosa. Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan berbangsa kan seperti ini, saudara. Koruptor atau orang yang menyelundupkan narkoba dihukum mati, tembak mati untuk memberikan efek jerah. Jangan main-main ini di negara ini, ya. Begitu ketahuan membak narkoba, hukumannya langsung mati, tidak ada ampun. Orang jadi ngeri, saudara. Nah, Hugo Grotius ini seorang hukum, seorang ahli hukum. Maka dia memakai teori semacam itu untuk menjelaskan tentang kematian Kristus sebagai satu peringatan. Ya, jadi dia mengatakan, saudara, di dalam bukunya dia yang terkenal, dia mengatakan, maka tidak ada ketidakadilan, no unfairness di dalam hal ini, bahwa Allah yang adalah pemegang kuasa tertinggi di dalam segala sesuatu bukannya tidak adil, ya. Jadi dia tetap merasa adil bahwa meskipun dia tidak terikat oleh hukum apapun karena dia adalah Allah penguasa, raja penguasa, dia memutuskan untuk menyiksa, torjur, dan memberikan kematian kepada Kristus sebagai contoh yang terhebat terhadap segala kejahatan yang diperbuat oleh kita.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Di mana Kristus itu di dalam natur kemanusiaannya dimatikan, dihukum sebagai contoh bagi kita supaya kita itu tidak bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Nah, ini pemikiran daripada governmental theory. Saudara, teori ini benar nggak kira-kira? Kalau dipikir-pikir, wah, Kristus kok mati sebagai contoh, sebagai peringatan bagi kita. Coba kita akan memberikan tanggapan. Ya, saya memikirkan beberapa hal, saudara. Pertama, respon pertama, Alkitab kembali mengatakan, saudara, kematian Kristus di dalam Alkitab itu bukan contoh, saudara. Ya, bukan contoh soal, bukan peringatan, sekedar peringatan untuk nakut-nakuti manusia. Kematiannya itu bersifat penebusan, redemptif, saudara. Jadi ini kesalahan pertama dari pandangan governmental theory ini. Misal ya, di dalam Efesus 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Paulus dan kawan-kawan rasul-rasul lain nggak pernah ngomong kematian Kristus itu cuma buat teguran, buat contoh, buat peringatan bagi kita. Tidak. Kematian Kristus itu sesuatu yang definitif, yang pasti bersifat menebus dan memberikan dampak pengampunan dosa bagi kita. Ya, ini teori yang salah. Kedua, saudara pikirkan, kalau Allah ingin membuat manusia itu takut, ya, dengan memberikan penghukuman yang dahsyat, lah kok yang dihukum itu malah orang yang tidak bersalah? Kan ini aneh, saudara. Kalau Allah mau membuat peringatan, mestinya yang dihukum itu penjahat besar, betul nggak? Misal ya, di sebuah negara, pemerintah mau memberikan peringatan, jangan main-main dengan korupsi. Lalu yang dihukum orang yang tidak korupsi, saudara. Kira-kira ada efeknya enggak? Jadi ketawain dong sama koruptornya. Justru yang harus dihukum koruptor berat, penjahat berat. Hukum tembak, hukum gantung. Baru koruptor akan takut. Jadi teori ini menurut saya aneh luar biasa, saudara. Kalau Tuhan hanya mau menjadikan kematian Kristus itu peringatan, kok malah yang dibunuh, dimatikan orang yang tidak bersalah. Ya, maka bagi saya teori ini hanya menjadikan kematian Kristus itu kematian yang sia-sia, saudara. Kematian Kristus menjadi kematian yang konyol, dan ini hanya menjadi kematian yang bersifat lelucon drama Allah. Karena setelah Kristus mati hanya menjadi contoh, menjadi peringatan, tidak membawa dampak apa-apa bagi dunia ini. Ya, saudara, kemarin hari ini kita diingatkan oleh Charles Hodge kembali. Dia mengkritik pandangan Hugo Grotius itu seperti ini. Maka menurut pandangan ini atau teori ini, karya Kristus hanya semata-mata secara murni, didaktik. Didaktik itu hanya pengajaran saja, saudara. Itu didesain untuk mengajar dengan sebuah contoh kebencian Allah terhadap dosa. Kristus salib hanya menjadi sebuah simbol semata-mata. Tidak ada dampaknya apa-apa, saudara. Hanya sebagai contoh, sebagai peringatan. Ya, nah, saudara sekalian, ini bukan pandangan yang diajarkan oleh Alkitab, maka pandangan ini juga kita harus tinggalkan. Sekarang saya masuk ke dalam pandangan yang muncul di abad pertengahan juga, yang dicetuskan oleh Bapak Gereja Anselmus, yang dikenal dengan satisfaction theory, teori pemuasan. Nah, saudara, apa yang diajarkan oleh Anselmus ini? Dia mengatakan, saudara, dosa itu adalah pemberontakan Allah, ya, pemberontakan kepada Allah yang merampas kehormatan Allah. The honor of God dirampas. Allah itu dilecehkan oleh manusia, oleh Adam, ketika Adam memberontak kepada Dia. Loh, pencipta bisa dilanggar, diberontak oleh ciptaannya. Ini satu pelecehan otoritas dan kehormatan Allah. Nah, harus dipulihkan, saudara, kehormatan Allah ini. Maka dia mengatakan pemulihan Allah, pemulihan kehormatan Allah ini itu bisa dilakukan
tanpa adanya hanya bisa dilakukan ya pembatalan dosa itu tidak mungkin tidak hanya melalui kompensasi atau punishment, saudara. Kompensasi itu pembayaran, punishment itu hukuman. Jika tidak ada penghukuman, maka itu akan diremehkan. Jadi Anselm ini mengatakan caranya Allah untuk memulihkan kehormatannya dia, itu hanya dua cara. Kompensasi atau satisfaction atau penghukuman. Dan di antara dua cara ini menurut Anselm ya, dia Allah memilih satisfaction, pemuasan. Jadi saudara, intinya begini. Menurut Anselmus, kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah untuk memuaskan kehormatan Allah yang dilecehkan oleh dosanya kita. Maka disebut dengan teori pemuasan. Sehingga bagi Anselm, kematian Kristus itu bukan hukuman dosa. Ya, tadi ada pemilihan satisfaction atau hukuman. Karena Allah itu baik, dia tidak menghukum dosa, tapi kematian Kristus itu hanya bersifat memuaskan kehormatan Allah yang dirusak oleh dosa. Nah, setelah Kristus mati untuk memuaskan kehormatan Allah, Allah Bapa itu senang, saudara. Dia merasa lega, dia merasa puas kehormatannya dipulihkan melalui kematiannya Kristus. Maka Allah Bapa itu memberikan reward atau hadiah kepada Kristus. Ini teorinya Anselm ya. Tapi karena Kristus itu adalah Allah, dia tak butuh reward apa-apa, tak butuh hadiah apa-apa, saudara. Oh, dia adalah Allah. Maka hadiah dari Allah Bapa itu diberikan kepada manusia yang mau beriman kepadanya, yaitu hidup kekal. Jadi teori Anselm ini agak lucu juga ya. Jadi kematian Kristus itu hanya bersifat memuaskan kehormatan Allah. Ini teorinya Anselmus, saudara, yang disebut dengan satisfaction theory. Saya akan memberikan tanggapan ya terhadap teori Anselmus ini. Pertama, saudara, teori ini menekankan satu aspek dari diri Allah, yaitu kehormatannya. Tapi teori ini mengabaikan dampak dosa yang lain, saudara, di dalam diri manusia, di dalam relasinya dengan Allah. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, pemberontakan manusia itu bukan sekedar menodai kehormatan Allah, tapi itu juga membuat Allah murka. Keadilan Allah harus dipuaskan, hukuman Allah harus terjadi. Ini harus dipenuhi, saudara. Dan ini tidak dibahas di dalam pemikirannya Anselm, ya. Sehingga Louis Berkhof mengatakan terhadap teori ini, bahwa teori ini tidak memiliki satu pemikiran bahwa Kristus menderita hukuman bagi dosa, bahwa kematian Kristus itu dianggap sebagai tribute, saudara, sebagai satu sumbangan, ya, sumbangan yang diberikan bagi kehormatan Bapaknya, the honor of the Father. Jadi ini pemikirannya Anselmus. Saudara, pemikirannya Anselmus ini seringkali disamakan dengan pemikiran daripada reformasi, reformator, ya, satisfaction theory. Padahal ini dua hal berbeda. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam pandangan yang terakhir, yang populer, yang disebut dengan penal substitution theory. Penal itu artinya hukuman, saudara. Kalau di sepak bola ada istilah penalti, ya, hukuman. Substitution itu pengganti. Jadi Kristus mati itu sebagai hukuman sekaligus sebagai pengganti bagi kita, ya. Teori ini mirip dengan satisfaction theory. Jadi memang melalui kematiannya Kristus, Allah itu dipuaskan. Tapi yang dipuaskan itu bukan sekedar kehormatan, tapi juga keadilan Allah. Jadi pandangan ini mengatakan dosa itu adalah satu pelanggaran, dosa itu satu hutang terhadap keadilan Allah, kesucian Allah yang harus menuntut pembayaran melalui suatu penghukuman. Jadi bukan sekedar kompensasi, tapi adalah penalti, punishment, penghukuman. Itu harus terjadi supaya Allah itu dipuaskan keadilannya, murkanya,
dan sebagainya. Jadi menurut pandangan penal substitution theory ini, saudara sekalian, kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah sebagai hukuman atas dosa. Bukan sekedar contoh, bukan sekedar jadi teladan, bukan dipersembahkan untuk iblis, tapi ini adalah satu hukuman dari Allah kepada anak Allah, Yesus Kristus, yang seharusnya hukuman itu ditanggung oleh kita, sekarang ditanggung oleh Kristus. Maka disebut dengan substitution, pengganti. Betul kan? Kita kan mestinya yang dihukum. Tapi Yesaya 53 tadi yang kita baca di depan mengatakan, tetapi pemberontakan kita, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu ada konsep di situ penggantian, saudara. Nah, saudara sekalian, dari semua pandangan-pandangan yang tadi saya sebutkan, inilah pandangan yang dipegang oleh teologi reform, ya. Teologi reform, teolog-teolog reform sepanjang zaman berpegang kepada pandangan ini. Bukan Yesus mati sebagai contoh, teladan, peringatan, dipersembahkan kepada iblis, itu semua pandangan yang keliru, saudara. Kristus mati itu sebagai hukuman. Dihukum siapa? Dihukum Bapaknya. Jadi kematiannya itu bukan dipersembahkan untuk iblis, tapi kematiannya itu dipersembahkan bagi Bapaknya sendiri. Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya. Ya, saudara, Francis Turretin, ya, seorang teolog reform di dalam masa ortodoksi, dia mengatakan ketika manusia berdosa, Allah itu murkanya menyala-nyala, saudara. Dia harus dipuaskan keadilannya dan kehormatannya. Jadi pemuasan terhadap dosa menurut Francis Turretin harus meliputi 3 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, harus ada yang namanya pembayaran hutang, saudara. Ya, dosa dan pemberontakan itu satu hutang, yang yaitu hutang hukuman, harus dibayar. Kedua, harus ada pemadaman murka Allah. Murka Allah yang menyala-nyala karena dosa itu harus bisa dipadamkan, saudara. Ketiga, Francis Turretin mengatakan harus ada pengampunan dosa kita. Ya, nah barulah Allah itu bisa dipuaskan. Nah, saudara, siapa yang bisa memenuhi 3 syarat ini? Tidak lain tidak bukan adalah Kristus itu sendiri, saudara. Kematiannya adalah pembayaran hutang. Kematiannya memadamkan murka Allah. Kematiannya membawa pengampunan dosa bagi kita yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara, di dalam penal substitution theory ini mengatakan bahwa kematian Kristus itu adalah bersifat hukuman yang membayarkan hutang kita, bersifat hukuman yang menggantikan kita, bersifat hukuman yang memadamkan murka Allah, memuaskan, dan membawa berbagai dampak di dalam diri kita. Nah, saya akan mengakhiri ini dengan memberikan dampak daripada kematian Kristus menurut penal substitution theory. Ya, pertama, saudara, Alkitab mengatakan sifat kematian Kristus itu adalah bersifat hukuman. Ini yang tadi saya ulang-ulang terus, ya, penal. Bersifat hukuman atas dosa, bukan contoh, bukan sekedar teladan, bukan peringatan. Roma 8 ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, hukuman. Jadi ingat, saudara, kematian Kristus adalah hukuman, ya, punishment, penalti. Kedua, kematian Kristus itu bersifat menggantikan, ini substitution. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini yang saya garis bawahi. Di sini ada unsur kematian Kristus itu menggantikan kita. Ini yang tadi Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, kematian Kristus itu bersifat substitusi.
Nah, yang ketiga, kematian Kristus itu membawa dampak rekonsiliasi, memperdamaikan orang yang bermusuhan. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya. Hal ini untuk dibuatnya menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada masa dahulu, pada masa kesabarannya. Menjadi jalan pendamaian. Bahasa Yunaninya hilasterion. Ya, hilasterion, jalan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Kristus adalah jalan pendamaian kita dengan Allah. Ini rekonsiliasi. Saudara, kematian Kristus di dalam pandangan penal substitution ini juga bersifat korban, saudara, sacrifice. Jadi Kristus itu kan mestinya tidak mati, saudara. Dia tidak berdosa, dia tidak seharusnya dihukum, tetapi dia merelakan mati, bukan sekedar jadi contoh, tapi dia berkorban, ya, sacrifice. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ia merelakan diri menjadi pengganti kita, merelakan diri menjadi hukuman dan korban bagi kita. Kematian Kristus di dalam penal substitution juga bersifat menghapus dosa. Jadi bersifat menebus, bukan contoh, bukan teladan, bukan dipersembahkan kepada iblis. 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah ini saudara ya, tidak pernah Alkitab ngomong mati sekali untuk jadi contoh bagi kita, untuk dipersembahkan kepada iblis, untuk jadi peringatan bagi kita. Tidak ada, saudara. Yang ada untuk segala dosa kita. Ya, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Nah, berikutnya, kematian Kristus, tadi saya katakan, bersifat memadamkan murka Allah. Kematian Kristus itu memuaskan keadilan Allah, sehingga murka Allah yang menyala-nyala sekarang redup padam, tidak lagi murka kepada kita. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, karena kematian Kristus, Allah tidak jadi murka kepada kita, saudara. Karena murka itu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Kematian Kristus memuaskan keadilannya Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Sudah saudara, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi pengadilan buat kita untuk dihukum. Karena kematian Kristus itulah yang memuaskan keadilan Allah. Allah sudah puas, murkanya padam, di situ terjadi pendamaian dan pengampunan. Kematian Kristus juga bersifat menebus. Ya. Menebus itu artinya membebaskan, redeem itu artinya kan melepaskan. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ditebus berarti dibebaskan. Kematian Kristus, ini yang tadi kita sudah bahas di depan, bersifat menaklukkan iblis. Betul, saudara. Ibrani 2 ayat 14 tadi yang kita baca. Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi iblis tidak lagi berkuasa di dalam hidup orang percaya. Ya, nah, saudara, kematian Kristus yang terakhir di dalam penal substitution theory adalah membenarkan orang berdosa. Jadi membenarkan itu artinya apa, saudara? Membenarkan itu artinya merubah status kita. Dari orang berdosa
menjadi orang yang dianggap benar oleh Allah. Dosa kita tidak lagi diperhitungkan karena keadilan Allah sudah dipuaskan melalui kematian Kristus. Sehingga kita diberikan status baru menjadi anak-anaknya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, jadi darah Kristus itu membawa pembenaran kepada kita, justification. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita pelajari secara singkat pada malam hari ini tentang berbagai macam pandangan penebusan Kristus. Sekarang kita mengerti apa tujuan Kristus mati, apa nilai Kristus mati, apa makna Kristus mati di atas kayu salib. Nah, biarlah melalui uraian yang singkat ini akan memampukan kita untuk masuk ke dalam momen-momen Jumat Agung dengan hati yang lebih benar di hadapan Tuhan. Oke ya, saya sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Baik, terima kasih untuk